Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Marlan, yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Kausar Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sudahar beserta seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim Al-Kausar, mulai dari wakil, sekretaris, bendahara dan seluruh anggotanya. Kita doakan semuanya, guru-guru kita, pengurus kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan lahir dan batinnya, Allah luaskan rezekinya sehingga dapat terus membimbing kita di majelis ta'lim tercinta ini. Yang saya muliakan dan saya banggakan segenap jemaah Majelis Ta'lim Al-Kausar, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada unta yang terindah untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan afiat, sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju Majelis Ta'lim Al-Kausar tercinta ini dalam rangka thalabul ilmi menuntut liridhillah, semata-mata kita mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadikan asbab diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Hadirnya kita di sini menjadikan asbab turunnya rahmat, hidayah, maghfirah, taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan keluarga kita seluruhnya. Salawat beserta salam senantiasa tak henti-hentinya kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjuang mengikuti jejak beliau di ihlai kalimatillah, semata-mata dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak, semangat nih, mantap nih. Suaranya udah menggelegar nih, berarti udah ngopi semua ya? Hah? Belum? Oh, anu ya, ganti buat kopi, apa namanya? Jahe. Pantes suaranya kenceng, jahe ya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita. Minggu kemarin terakhir tentang sholawat sudah selesai. Sekarang kita masuk Al-Babul Khamis di Fadilatul Iman, bab yang kelima, yaitu tentang fadilah keutamaan iman.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Terima kasih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun. Iman itu adalah mengetahui. Mengetahui dengan apa? Bil qalbi, yaitu dengan hati. Apa yang diketahui dengan hati? Ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Apa yang diketahui dengan hati oleh iman? Yang diketahui dengan hati oleh iman adalah bahwa di dalam hati kita yakin, percaya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak kita sembah, dan kita yakin, percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi terakhir, Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus ada di dalam setiap hati kita. Syarat yang pertama iman. Ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Jadi harus ada keyakinan tentang Allah dan Rasulnya. Wa qaulun bil lisani, kemudian ucapan dengan lisan. Jadi syarat yang iman yang kedua itu ada ucapan dengan lisan. Setelah hati kita mengetahui bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, utusan Allah di akhir zaman ini, maka yang kedua adalah qaulun bil lisan, pengucapan dengan lisan. Apa yang diucapkan dengan lisan? Kesaksian kita. Dengan apa? Dengan dua kalimat syahadat yang terkenal dengan syahadatain. Syahadatain itu artinya dua syahadat, dua kesaksian. Ya. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid, kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang menciptakan semua alam semesta. Yang kedua syahadat Rasul, yaitu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Barulah diucapkan dengan syahadatain, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang patut disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini banyak sesembahan, banyak. Ada yang nyembah patah kuburan, ada yang nyembah pohon gede, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah apa? Togel. emang masih zaman togel? Masih. Hanya orang yang bodoh yang masih ikut togel. Kenapa saya bilang gitu? Saya punya kawan kerjanya dia bandar judi. Nggak togel juga sih, tapi hampir mirip gitu. Jadi sebenarnya, nih saya bongkar dikit masalah perjudian. Ya, tapi di kata muda sih bukan saja. Jadi gini sebenarnya. Misalkan kayak togel, kayak kasih contoh togel dia gitu, karena hampir mirip sistemnya.
Misalkan togel, di pusat itu ada pengurusnya nih, ya, ada pengurusnya yang mengatur nomor berapa yang bakal keluar hari ini, gitu, ya. Jadi nih, misalkan nih di sini di Rengas, di RT 4, misalkan belum ada yang ikut, misalkan belum ada yang ikut nih. Jadi target nih, gimana caranya biar supaya togel ini masuk ke Rengas, khususnya RT 4. Nah, ketika udah ada beberapa orang yang ikut, misalkan ada 4 orang yang ikut misalkan, nah di pusat itu akhirnya dijatahin, berarti udah ada 4 orang yang ikut nih di RT 4. Nah, berarti minggu depan jatahnya RT 4 yang keluar. Nah, kan 4 orang nih, dilihat nih 4 orang ini siapa aja yang masangnya. Nah, lihat, oh ini yang apa namanya, yang rada gede dikit nih, tapi nggak gede-gede banget. Dia nih si A nih, nah, si A. Akhirnya hari itu dari pusat yang dikeluarin nomornya si A. Blok, gempar RT 4, boy, dapat togel, masang 1000, dapatnya berapa? Dapatnya 10 juta, boh, geger kan? Akhirnya yang 3 orang tambah semangat, karena apa? Temennya ada yang dapat, bener nih ada yang dapat kok, gitu. Tetangganya yang lagi pusing, orang punya kerjaan, akhirnya apa? Ngikut. Daripada kerjaan susah, gue masang togel aja dah. Tuh. Setahun orang ada yang keluar. Setahun orang ada yang keluar lagi tuh. Dari kelurahan, dari RT 4 tuh nggak ada yang keluar lagi tuh. Cuma buat pancingan doang. Buat pancingan doang. Semua nomor yang keluar itu udah diatur. Makanya biar ada yang dapat sampai ratusan juta, nggak bakal rugi, bandar nggak bakal rugi, nggak bakal rugi. Bahkan seandainya ada yang dapat 1 miliar pun, bandar nggak bakal rugi, karena semua itu udah dihitung, udah dihitung. Kalau lagi sepi nih, keluarin biar yang masang nomor banyak yang sama-sama, ya sama-sama. Keluarin yang nomornya banyak yang sama, keluarin deh, rame lagi tuh berapa daerah. Tuh. Jadi saya bilang tadi, hanya orang yang bodoh yang masih mau main togel, dan perjudian hukumnya haram. Kan kata Bang Haji jelas, judi menjanjikan kemenangan, toren, judi menjanjikan kekayaan, bohong. Saya tuh lupa, Ustaz. Pokoknya bohong aja. Ya, tuh. Main judi haram hukumnya, apalagi togel. Togel itu bagian dari judi, ya, haram. Jadi jangan sampai kita terbuai oleh daging sapi, tapi besoknya nggak tahu. Sekarang kita punya telur nih, tapi kita ngarepin makan daging sapi baik. Telurnya kita kasih orang, ke gua nggak mau telur, aku pengen makan sapi, gua nggak mau telur. Ya sampai apa yang bagi? Kau dibagi, kalau orang, ya. Seandainya kita dapat, itu udah masuk pada settingan. Demi Allah saya ngomong kayak gini. Ya, gitu. Ini cerita dari salah satu kawan saya yang udah tobat, udah insaf karena dia bekas bandar. Tuh. Semua jenis perjudian itu permainan, bandar nggak bakal rugi. Bahkan yang di kasino tuh, ya, itu permainan semua, gitu. Jarang bandar yang rugi, jarang. Kalau kayaknya mah, kalau menurut teman saya mah kagak ada yang namanya bandar judi. Kelihatannya doang bandar karat, kelihatannya doang, gitu. Ya, jadi udahlah,
Stop ya, stop. Jangan main togel lagi. Daripada kita beli togel, mendingan tuh duit kita amalin. Kita masukin ke buat amal pengajian kek, buat masjid kek, buat apa ngasih jajan anak yatim kek. Kali itu kita ngasih dia nggak punya goceng, ini tong buat jajan. Itu menjadi apa? Jalbur rizki, menjadi penarik rezeki. Jadi orang yang ahli sedekah itu rezekinya kenceng. Kenapa? Itu jadi jalbur rizki. Jadi rezeki yang jauh-jauh ketarik, kesedot. Tuh, nggak perlu nungguin togel, nggak perlu. Nggak perlu tapak di Gunung Semeru, nggak perlu. Nggak perlu berendam di Gunung Salak, mau di air terjunnya nggak perlu. Banyakin sedekah, rezeki langsung kesedot. Ya. Kalau nggak punya duit nih, ya tak saya boro-boro sedekah. Kalau saya buat madangannya susah, lah sedekah buat bukannya duit doang. Kita senyum aja sedekah. Senyum sedekah. Tapi senyumnya jangan sendiri ya kan. Gitu. Senyum juga harus butuh. Senyum itu butuh bantuan orang gitu. Ada orang yang senyum. Nah, terus nyingkirin duri, nyingkirin batu kerikil di jalanan, itu sudah kau juga. Nyapuin, bersihin pekarangan orang, tetangga orang, itu sudah kau juga. Bersihin jalan, sudah kau. Nyiramin apa namanya kembang, itu sudah kau juga. Ya. Jadi sedekah itu banyak macamnya. Ya. Kemudian banyakin baca sholawat. Ya. Zikirnya apa? Zikirnya ya Fattahu ya Razzaku. Tuh zikir itu ya Fattah, wahai Zat yang Maha Pembuka, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Terus setiap habis sholat baca ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. 11 kali aja. Nggak lama 11 kali mah. Baca salawatnya 11 kali. Kemarin kan udah diterangin bagaimana dahsyatnya membaca salawat. Itu buat ilmu rezeki juga. Kalau misalkan nganggur di pagi, sholat duha, malam bangun kebelet kencing dulu, habis kencing wudhu, sholat tahajud. Itu kalau benar kita amalin, begitu tuh 40 hari aja, amalin itu yang tadi saya bilangin, jago kalau nggak ada perubahan dalam hidup bapak-bapak sekalian. Yakin saya pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, datang ke rumah saya, kita ngobrol. Ntar saya tanya, pasti ada yang akan saya tanya. Kalau misalkan nggak ada perubahan, pasti ada something di sana, ada sesuatu. Tuh. Saya yakin pasti ada perubahan. Makanya nggak usah macem-macem lah, gitu. Nggak usah macem-macem. Kita hidup yang lurus-lurus saja, ya. Jangan bikin pusing. Kalau kita belak-belok, nanti otak kita yang pusing. Kalau otak kita udah pusing, ya nanti lebarnya kemana-mana, ke anak, ke bini, ke tetangga, tuh lebarnya tuh. Kenapa? Di rumah bawahnya pengen marah, ini orang salah apa dia melomel-melin, anak orang salah apa dia melomel-melin. Jadi pelampiasan itu nanti nggak benar jadinya, ya. Jadi gitu ya, masalah togel stop, jangan diterus-terusin, ya. Perjudian stop, jangan diterus-terusin, ya. Kalau cuma permainan doang, orang ada perjudiannya, silakan. Ustaz saya iseng, nggak ada kerjaan nih,
gitu. Nggak apa-apa main banting-banting, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ada unsur perjudian di sana. Nggak boleh ada taruhan. Oh yang menang, menang gua, buat ya semua. Itu namanya perjudian tuh. Nggak boleh ada taruhan. Murni permainan buat ngisi waktu, silakan. Yang penting mainnya rada maleman dikit. Jangan masih sore udah bikin grup. Hah? Masih sore udah bikin grup, baru jam 8 udah bikin grup. Lah bocah kita mondar-mandir di depan kita, orang malu. Tapi kan ini nggak main judi, tapi iya emang kagak main judi, tapi mainnya itu loh yang bikin kita malu. Karena orang yang main gituan, apa namanya, nilainya di mata orang itu nilainya negatif. Saya nggak membahas dosa atau tidak dosa, saya nggak membahas haram atau halal. Mau main gaple, saya sebut aja ya, mau main gaple kek, mau main kiu-kiu kek, ya, mau main remi. Kalau timbang main doang mah nggak masalah, kagak dosa. Siapa yang bilang dosa? Kagak dosa. Yang dosa itu adalah perjudiannya. Makanya kalau udah main taruhan, disitulah mulai ada keharaman. Tuh, kalau cuma buat ngisi waktu mah silakan, tapi malam-malaman dikit jam 11 tuh baru bikin grup. Yang sekiranya tetangga-tetangga kita, anak-anaknya, apalagi anak kita, orang pada ngeliat, malu sama bocah. Ya, baru jam 8 misalkan bocah lagi mundar mandir, lah kita enak banget lagi banting-banting kiu. Apalagi keluarnya udah bahas binatang, udah mampus lu, anjing lu, aduh. Ya, aduh, dosanya kemana-mana ntar. Dosa judinya nggak dapet, tapi dosa ngomong kotornya bisa dapet itu ntar, gitu, ya. Tak saya buat apa namanya, nungguin biar bisa tahajud, nggak apa-apa, silakan. Kali gitu mau nungguin biar bisa tahajud, biar nggak ngantuk. Misalkan mau wiridan, saya jam 12 mau wiridan Ustaz, dan biar supaya nggak ngantuk saya main gaple, nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan judi. Kalau udah judi haram. Cuma yang saya khawatirin, kalau udah merasa pinter, nah di situ saya termasuk, ayo goceng-goceng lah, goceng-goceng, ayo. Tuh, mulai tuh, goceng-goceng, ya. Tuh. Yang dapat tambah penasaran, pengen dapat lagi. Yang kalah nih, gondok, pokoknya gua harus menang, begitu. Jadi dua-duanya tambah semangat, mau kalah kayak mau menang kayak tambah semangat, tambah getol. Tuh, ya. Kok saya bisa ngomong kayak gitu? Saya pernah ngalamin. Tuh. Di pesantren kita. Malah pakai dibuka.